Ke-59, ke pasar. Di pagi hari, seperti biasa selesai sholat subuh, Yasmin sudah pergi ke dapur untuk memasak. Sedangkan Ihsan masih di masjid. Laki-laki itu selalu mengaji di masjid. Selepas sholat subuh, biasanya ia akan pulang di saat matahari sudah mulai terbit. Pagi ini, Yasmin memasak lontong sayur, dibantu oleh Bi Asih dan Elvira. Makanan itu memang sedikit ribet, apalagi harus membuat lontongnya dari awal. Tetapi bagi Yasmin tidak masalah, ia ingin membuatkan makanan yang sedikit berbeda dari biasanya. Sebab biasanya setiap sarapan, Yasmin hanya memasak makanan yang simpel-simpel saja. Mungkin karena lagi bahagia, sehingga gadis itu menjadi lebih rajin dari biasanya. Di jam 6:30 pagi, semua masakan Yasmin sudah siap. Ia sudah menyajikan lontong sayur itu di mangkuk, semuanya pun sudah duduk di meja makan. Semuanya langsung berbinar saat melihat makanan yang tersaji di hadapan mereka. Aroma makanan itu pun menguar di penciuman, membuat perut semakin lapar. Wah, ini lontong sayur, bikin sendiri? Tanya Pak Kiai, dengan senyum sumringah. Iya bah, itu aku sama Mbak Elvira, dan Bi Asih yang buat. Sahut Yasmin, sambil menuangkan air minum untuk suaminya. Masya Allah ini enak banget Yasmin, nanti sering-sering buat kayak gini ya. Ucap Umi Arfa sambil terkekeh. Iya Mi, kalau abang suka gak sama lontong sayur? Tanya Yasmin, karena Ihsan dari tadi diam saja sambil makan. Suka sayang, apa aja yang kamu masak, abang pasti suka. Sahutnya dengan senyuman manis. Pipi Yasmin langsung memerah, ia selalu shouting jika Ihsan bersikap manis. Masa sih? Tanya Yasmin malu-malu. Iya sayang beneran deh. Pokoknya apa aja kalau kamu yang masak, rasanya selalu enak. Pokoknya masakan kamu gak pernah gagal. Timpal Ihsan. Cie, yang lagi buciin. Besok-besok kamu masakin aja kerikil, sama rumput yang ada di halaman itu Yasmin, biar cepat kaya. Ledek Agil, sambil terkekeh geli. Entah kenapa ia merasa geli melihat Ihsan bucin pada Yasmin, padahal ia sendiri juga bucin pada Elvira. Ihsan langsung mempelototi Agil, sedangkan yang lainnya hanya terkekeh. Yasmin menatap Agil dengan tatapan marah. Gak kerikil sama rumput juga kali, suamiku manusia atau bukan sapi? Sarkas Yasmin, membelah suaminya. Ihsan tersenyum puas, kali ini Yasmin membelah dirinya. Tidak seperti biasanya, jika dipancing oleh Agil, selalu kemakan oleh omongan kakak iparnya itu. Huak! Agil berakting seolah-olah ingin muntah, sebab ia merasa geli dengan pasangan bucin yang ada di hadapannya. Geli banget. Ternyata dua-duanya pada bucin. Ledek Agil sambil terkekeh geli. Biarin, Mas sirik aja. Gerutu Ihsan. Yasmin ngomong-ngomong sejak kapan kamu bucin sama Ihsan? Tanya Agil pada Yasmin. Yasmin menyipitkan mata. Gadis itu terlihat berpikir. Kayaknya sejak. Belum selesai Yasmin berucap, mulutnya sudah dibekap oleh Ihsan. Ia takut jika Yasmin mengatakan bucin sejak Ihsan, bisa memuaskan dirinya. Soalnya Yasmin memang tidak bisa ditebak. Kata-katanya selalu di luar nurul. Dan Ihsan dapat merasakan sikap Yasmin menjadi lembut sejak kejadian semalam. Mungkin karena mereka telah menjadi pasangan seutuhnya, membuat rasa cinta dan sayang itu semakin dalam. Dan rasa saling memiliki di antara keduanya menjadi semakin kuat. Sayang, udah gak usah dijawab, Mas Agil itu cuma iseng. Ucapnya pada Yasmin. Selesai makan, Ihsan mengajak Yasmin ke kamar. Sayang kamu ganti baju ya? Abang mau ajak kamu ke pasar. Ucap Ihsan setelah mereka berada di kamar. Yasmin terkesiap. 2 bulan menikah, ia belum pernah diajak ke pasar oleh suaminya. Hah, ke pasar? Aku gak salah dengar bang. Iya sayang, sebentar lagi kan hari Minggu. Abang mau ajak kamu membeli semua barang-barang untuk keperluan kegiatan belajar memasak nanti. Jelas Ihsan, sambil melepaskan semua pakaiannya. Ia tidak canggung lagi. Berganti baju di hadapan Yasmin. Yasmin mengerutkan alisnya, sebab hari ini bukan hari libur. Memangnya abang gak ngajar? Abang libur sayang. Sudah diizinin kok sama abah. Dan yang nyuruh kita belanja juga abah kok.
Yasmin mengangguk paham. Oke, kalau begitu berapa badge untuk belanja nanti? Mungkin 5 juta. Cukup gak? Kira-kira apa saja yang harus dibeli? Tanya Ihsan serius. Nanti aku atur deh bang, yang harus dibeli sih ada banyak. Kita perlu kompor portabel, sebab kegiatannya diadakan di luar ruangan. Kalau kompor gas, aku rasa terlalu susah. Nanti kita beli kompor portabel, yang ada kopernya, jadi bisa kita simpan saat tidak terpakai. Terus kita juga perlu wajan, teflon, panci, pisau, telenan, piring, dan masih banyak lagi. Yasmin menyebutkan semua yang harus dibeli. Ia sangat serius dalam hal ini. Oke, kita jalan aja dulu ya. Nanti kamu ambil aja apa yang harus dibeli. Jangan sampai ada yang kelupaan. Tenang aja bang. Istrimu ini hafal kok alat-alat masak. Jawab Yasmin antusias. Mereka sudah tiba di pasar. Yasmin yang sangat suka memasak itu, sangat antusias. Saat dibawa Ihsan memasuki toko yang menjual alat-alat masak, ia berasa masuk ke surga. Sebab toko alat-alat masak memang surganya para koki. Ayo sayang kamu ambil apa yang harus dibeli. Perintah Ihsan. Dengan penuh semangat, Yasmin mengambil semua alat-alat masak. Tidak ada yang terlewat sama sekali. Sebab ia yang akan menentukan apa saja yang akan dimasak nanti. Dan apa saja alat-alat yang harus disiapkan. Semua belanjaan sudah selesai dibayar, dan sudah diletakkan di mobil. Yasmin belanja sangat banyak, melebihi budget yang disiapkan oleh Ihsan tadi. Tapi Ihsan tidak keberatan. Ia tetap membayarnya. Bang, sekarang kita mau pulang. Tanya Yasmin. Ihsan menggeleng. Sebentar sayang, kamu ikut abang ya. Sahut Ihsan, lalu ia berjalan, sambil menggandeng tangan Yasmin. Sepanjang perjalanan mereka di pasar itu, banyak yang menyapa Ihsan, sepertinya mereka mengenali Ihsan. Membuat Yasmin kebingungan. Apakah Ihsan sering itu ke pasar? Sampai para pedagang mengenalnya, pikir Yasmin. Pasar yang mereka datangi ini, seperti plaza. Pasarnya pun ada 5 tingkat. Dan di sini sangat banyak pedagang. Apa saja yang dicari pasti ada. Karena di pasar ini memang sangat lengkap. Mereka pun tiba di sebuah toko pakaian. Toko itu cukup besar, dan menjual banyak sekali pakaian muslim, mulai dari abaya, hijab, baju koko, dan gamis laki-laki. Ihsan langsung masuk ke dalam toko itu, dan di sana ada 4 orang karyawan, yang sedang berjaga. Mereka semua menyapa Ihsan sangat ramah. Sayang, ini kamu kalau mau abaya atau hijab ambil aja ya. Ucap Ihsan. Sedangkan dia asik mengobrol dengan karyawan toko tersebut. Setelah puas memilih-milih, Yasmin membawa belanjaannya pada Ihsan. Bang ini aku sudah ambil baju-bajunya. Gak apa-apa kan aku ambil agak banyakan. Ucap Yasmin sambil meringis. Ia mengambil 5 pasang abaya, serta beberapa lembar hijab bergurumahan. Iya gak apa-apa. Yasmin, abang mau kasih tahu kamu, kalau toko pakaian ini adalah milik abang, dan milik kamu juga. Jadi kamu boleh mengambil pakaian apa saja yang kamu mau. Yasmin terbelalak. Ia tidak menyangka ternyata selain mengajar, Ihsan juga memiliki usaha. Walaupun usahanya tidak terlalu besar, tetapi ia memiliki penghasilan tambahan, selain dari gajinya mengajar. Ternyata Ustadz Ihsan selain good looking, ia juga good rekening. Untung banyak nih si Yasmin. Jadi abang juga punya usaha? Tanya Yasmin memperjelas. Iya sayang, abang sudah lama punya toko pakaian ini. Tapi maaf ya, usaha abang masih kecil-kecilan seperti ini. Tapi abang janji, abang akan bekerja lebih keras lagi, agar bisa membahagiakan kamu. Ke-60, Yasmin mode waras. Ihsan terpesona. Hari Minggu telah tiba. Ini adalah hari yang sangat dinanti-nanti oleh Yasmin. Selesai sarapan, Yasmin langsung bersiap-siap. Karena kegiatan mengajar memasak itu akan dimulai di jam 7 pagi. Sebab mereka mengadakan acara itu di halaman pondok, jadi kegiatannya harus pagi agar cuacanya tidak terlalu panas. Ihsan duduk di tepi ranjang, dengan wajah yang ditekuk. Sayang, kamu kok sudah siap-siap aja? Ucapnya lemas. Ia ingin bermanja-manja lebih dulu pada sangat istri. Tapi tidak bisa, karena Yasmin sudah ingin pergi ke pondok.
Kan acaranya bentar lagi mulai, Bang. Sahut Yasmin tanpa menoleh. Ia sibuk memakai semua pakaiannya. Kali ini Yasmin menggunakan chef jaket berwarna putih, serta celana bahan berwarna hitam. Ia tidak lagi mengenakan celana legging seperti biasanya. Sebab pak suami pasti akan ngamuk jika Yasmin menggunakan celana ketat. Ia juga mengenakan hijab pasmina, agar gampang dan bisa menutupi dada. Karena Yasmin tidak mungkin memasak menggunakan hijab syari itu terlalu ribet. Yasmin sudah siap. Ia pun berbalik menghadap Ihsan. Mata Ihsan membulat sempurna, karena aura Yasmin sangat berbeda kala menggunakan chef jacket. Dia terlihat seperti orang benar, tidak terlihat seperti Yasmin yang petakilan. Masya Allah, cantiknya ah. Istri siapa ini? Goda Ihsan sambil tersenyum nakal. Yasmin menyipitkan matanya dan tersenyum kecil. Istri siapa ya? Ya, istri orang laah. Sahutnya santai. Ihsan langsung melengos dan membuang muka. Kok marah? Tanya Yasmin terkekeh. Habisnya kamu bilang istri orang. Coba kalau ditanya itu. Jawabnya, istrinya Ustadz Ihsan gitu. Gerutu Ihsan. Lah, salah abang sendiri pakai nanya. Istrinya siapa? Orang jawabannya saja abang sudah tahu. Sahut Yasmin tidak mau kalah. Iya, tapi abang pingin dengar pengakuan dari mulut kamu. Udah ah, aku malas berdebat sama abang. Aku mau ke pondok sekarang. Yasmin meraih tangan Ihsan dan menciumnya bolak-balik. Tapi saat Yasmin ingin melepaskan tangannya, Ihsan malah menggenggam erat tangannya. Ih, abang lepasin aku buru-buru. Keluh Yasmin. Ihsan menggeleng. Abang gak mau lepasin, kalau kamu belum bilang kamu istrinya siapa. Yasmin menghela nafas kasar, moodnya sudah hampir rusak. Gara-gara mau pergi harus ada drama seperti ini, Ihsan benar-benar seperti bayi besar yang manja. Ampun dah ini si abang, udah kayak bocil aja. Batin Yasmin, yang gregetan sendiri. Ayo bilang dulu, baru abang lepasin. Iya, aku istrinya Ustadz Malikul Ihsan Huwaidi. Ustadz yang paling tampan. Ucap Yasmin setengah meledek. Seketika Ihsan langsung nyengir. Ia senang mendengar pengakuan Yasmin. Sedangkan Yasmin mencebik karena kesal. Aku pergi dulu ya bang. Ucap Yasmin. Sebentar ada yang ketinggalan. Panggil Ihsan. Yasmin pun mendekat lagi, dan Ihsan langsung menarik tubuh istrinya, dan membawa ke dalam pelukannya. Ia pun mengecupi wajah Yasmin. Ini buat bekal, biar kamu gak kangen sama abang. Ucap Ihsan, sambil terkekeh. Ish, abang apaan sih? Lebay banget. Lalu Yasmin keluar dari kamar. Walaupun wajahnya terlihat marah, tapi sebenarnya Yasmin juga sangat bahagia. Ihsan bersikap seperti itu kepadanya. Yasmin berjalan sendiri menuju halaman pondok, sebab Ihsan tidak mau ikutan. Ia ingin beristirahat saja di rumah, sambil menikmati hari libur. Sesampainya Yasmin di sana, meja-meja sudah tersusun di halaman pondok. Di atas meja itu juga sudah tersedia peralatan memasak, serta bahan-bahannya. Di sana ada sekitar 11 meja. Yang satu untuk meja Yasmin. Meja itu ditaruh paling depan, lalu 10 meja lainnya disusun di hadapan meja Yasmin. Pokoknya susunannya ala-ala seperti di MasterChef. Posisi Yasmin di depan dan menghadap ke arah meja yang lain, seperti chef yang sedang mendemokan masakan biasanya. Ini benar-benar niat banget persiapannya. Terlebih lagi, di satu meja, masing-masing ada kompor dan peralatan masak lainnya. Ini benar-benar seperti lomba memasak. Para santriwati itu pun sudah berdiri di pelataran pondok. Mereka menunggu acaranya dimulai. Semuanya ogah-ogahan mengikuti kegiatan ini. Karena mereka tahu Yasmin yang akan mengajarnya. Mereka tidak percaya pada Yasmin yang masih seperti bocil itu bisa serius mengajari mereka. Tetapi semuanya terpaksa ikut karena diharuskan oleh Pak Kiai. Sebenarnya Ihsan pun ketar-ketir.
Ia tidak yakin Yasmin yang sengklek itu bisa serius. Makanya Ihsan memilih untuk tidak pergi ke sana. Ia takut dipermalukan lagi seperti biasanya oleh Yasmin. Yasmin dibantu oleh Elvira dan para ustadzah yang lain. Sedangkan para santri juga boleh menonton kegiatan ini. Tapi mereka hanya diperbolehkan menonton dari lantai 2 gedung pondok ini, tidak boleh menonton di pelataran pondok, tetapi para ustadz dan ustadzah diperbolehkan menonton di pelataran pondok. Acaranya sudah mau dimulai. Ihsan memperhatikan dari balkon kamarnya. Ia tidak tenang, karena takut Yasmin mengecewakan orang tuanya. Sebab Pak Kiai mengeluarkan badge yang besar untuk kegiatan ini. Yang Ihsan tahu, istrinya itu tidak pernah benar selama ini. Tingkahnya selalu absurd dan susah ditebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Yasmin memulai acaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahut semua orang. Oke, teman-teman semuanya. Kalian pasti sudah tahu kan, dengan kegiatan ini. Dan kalian juga sudah kenal siapa saya. Jadi langsung saja kita mulai. Silahkan kalian buat tim. Per meja ada 9 orang. Silahkan kalian berkumpul di meja masing-masing. Ucap Yasmin serius. Semua santriwati itu pun berjalan dengan malas menuju mejanya. Semuanya tidak ada yang percaya pada Yasmin, semuanya meragukan gadis itu. Termasuk Ihsan. Kasihan sekali Yasmin, ia seperti orang yang sangat rendah. Karena tingkahnya sendiri yang selalu konyol. Jadi ini sudah nasibnya. Oke, karena kalian semua sudah siap. Sekarang kita mulai. Jadi hari ini saya akan mengajari kalian membuat kue. Kita mulai dari gorengan dulu ya. Nah, berdasarkan dari bahan-bahan yang sudah tersedia, saya ingin berbagi tutorial membuat gorengan, kesukaan sejuta umat. Apakah kalian tahu gorengan apa yang akan kita buat? Ucap Yasmin dengan penuh semangat. Semuanya memutar bola mata malas. Tidak tahu. Jawab mereka semua. Oke, sekarang saya jelaskan. Kali ini kita akan membuat pastel. Apa kalian tahu dengan pastel? Tahu. Sahut semuanya lagi. Aduh, gaya-gayan pingin ngajarin orang buat kue yang ribet itu. Orangnya aja kelihatan gak bener. Sindir salah satu santriwati. Namun Yasmin tidak menggubrisnya. Teman-teman semuanya, saya berharap kalian bisa serius mendengarkan penjelasan saya, agar tidak gagal faham. Sebab ilmu memasak ini juga sangat berguna di masa depan. Kalian bisa memasak untuk keluarga, ataupun untuk usaha. Karena jika kita bisa membuat kue, misalkan nanti kalian sudah menikah, dan menjadi ibu rumah tangga, namun ingin membantu perekonomian keluarga, tetapi tidak bisa bekerja di luar, dengan alasan memiliki anak yang masih kecil, atau tidak diizinkan bekerja di luar rumah oleh suami. Kalian bisa membuat kue, dan berjualan di rumah. Sebab dengan semakin canggihnya teknologi, saat ini, kalian bisa memanfaatkan semua itu. Misal, kalian membuat kue, dan tidak bisa menjualnya keluar. Kalian bisa memasarkannya melalui toko online, di berbagai aplikasi. Ada aplikasi hitam, hijau, biru, ungu, orange, dan masih banyak lagi. Jelas Yasmin panjang lebar. Tapi mereka semua sudah menghela nafas kasar, karena malas mendengarkan ocehan Yasmin. Oke, sekarang langsung aja kita mulai. Kalian semua siapkan wadahnya terlebih dahulu. Yasmin juga mengambil mangkuk stainless, yang berukuran besar, dan menaruh di hadapannya. Semua para santriwati itu pun hanya mengikutinya. Oke, selanjutnya, kita masukkan tepung terigu. Ini 1 kilogram. Kita masukkan semuanya ya. Yasmin mengambil bungkusan tepung 1 kilogram itu, lalu memasukkan semuanya ke dalam mangkuk besar tadi. Semuanya pun mengikuti arahan dari Yasmin. Oke, berikutnya kita masukkan tepung tapioka. Nah, untuk tepung tapioka ini, 10:1 sama terigu tadi. Jadi misalkan kita memakai 1 kilogram terigu, maka tapiokanya 100 gram. Dan fungsi dari tapioka ini, agar hasil dari pastel yang kita buat nanti bergelembung, karena ciri khas dari pastel itu
adalah kulitnya yang renyah dan bergelembung. Yasmin menjelaskan semuanya dengan serius. Kemudian, kita masukkan garam 2 sendok teh dan margarin 150 gram. Lalu ini kita uleni dengan tangan hingga membentuk butiran-butiran kecil. Jangan lupa sarung tangannya dipakai dulu. Kali ini kita buat yang versi ekonomi saja. Karena ini adalah percobaan pertama untuk kalian. Jadi tanpa telur ya. Langkah selanjutnya kita tambahkan air. Dan untuk air ini, kita wajib menggunakan air es, agar kerenyahannya bertahan lama. Lalu, kita uleni lagi hingga tercampur rata. Oke, setelah adonannya tercampur seperti ini, adonannya kita istirahatkan terlebih dahulu. Jangan lupa ditutup agar permukaannya tidak mengering, lalu kita masak isiannya. Yasmin mengajarkan mereka juga membuat isian dari kue pastel itu. Semuanya mengikuti langkah demi langkah dengan serius. Sebab Yasmin juga sangat serius. Tidak lupa, ia juga mengajari mereka satu persatu cara memilih pastel. Yasmin tidak sadar jika di pelataran pondok ada laki-laki yang sedang memperhatikannya. Laki-laki itu sangat terpesona. Ia melihatnya seperti melihat Chef Renata. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Ihsan? Masya Allah Yasmin, abang bangga sekali sama kamu. Kamu terlihat berbeda jika sedang serius seperti ini. Gumam Ihsan pelan. Itu sisi lain dari Yasmin yang kita tidak tahu San. Sahut Agil. Iya mas, aku benar-benar kagum sama dia. Ternyata Yasmin bisa seperti ini. Awalnya Ihsan sangat meragukan Yasmin, namun saat melihat Yasmin yang serius seperti ini, ia langsung terpesona. Karena selama ini, Yasmin memang tidak pernah seserius ini. Tingkahnya selalu konyol, mau di rumah, dan di mana saja termasuk di ranjang. Ihsan masih teringat jelas, saat mereka sudah menyelesaikan permainan. Cacing Leske yang sudah tertidur, dipaksa Yasmin untuk masuk kembali. Kurang gila apa coba? Jadi sangat wajar jika Ihsan meragukannya. Beberapa jam kemudian, Yasmin sudah selesai membuat pastel itu. Semua santriwati pun juga sudah menyelesaikannya. Mereka membuat sangat banyak pastel. Masing-masing kelompok menghasilkan 80 pastel. Jadi hasilnya sangat banyak, dan pastel itu dibagikan ke semua santriwati dan santri yang ada di sini. Mereka menikmati kue itu bersama-sama. Semua puas, karena hasilnya sesuai ekspektasi, dan rasanya sangat enak. Ke-61, indahnya cinta setelah halal. Semua kegiatan itu sudah selesai. Semua kue juga sudah habis tak tersisa. Dan semua alat-alat masak juga sudah disimpan di tempatnya. Yasmin pulang dengan membawa 1 kresek penuh kue pastel. Sedangkan Ihsan sudah pulang sedari tadi. Laki-laki itu hanya berani menyaksikan istrinya dari kejauhan. Entah sejak kapan Ihsan menjadi gengsi seperti ini. Ia takut jika Yasmin tahu. Tadi ia memperhatikan gadis itu. Assalamualaikum. Teriak Yasmin di depan pintu. Waalaikumsalam. Sahut semuanya. Ternyata semua orang sedang duduk di sofa ruang tamu. Kamu bawa apaan Yasmin? Tanya Umi Arfah dengan senyuman sumringah. Oh ini, aku bawa kue pastel yang kami buat tadi nih. Sahut Yasmin sambil menaruh kresek berisi kue itu di atas meja. Sedangkan Ihsan hanya diam saja. Entah kenapa setelah ia menyaksikan Yasmin mode serius tadi. Hatinya jadi berdesir. Dan jantungnya berdetak sangat kencang. Kala melihat Yasmin. Ia seperti jatuh cinta lagi pada orang yang sama. Tapi dengan 2 sisi yang berbeda. Jika kemarin ia jatuh cinta dengan Yasmin yang konyol, hari ini ia jatuh cinta dengan Yasmin yang waras. Semuanya mencicipi kue yang dibawa oleh Yasmin, dan mereka mengatakan kue pastel itu sangat enak. Abang kok tadi gak datang ke pondok sih? Lihat aku masak. Ucap Yasmin sambil menatap suaminya. Karena Yasmin berharap Ihsan menyaksikan saat-saat ia mengajar memasak tadi. Ihsan langsung gelagapan. Ia tidak mau memberitahu Yasmin jika tadi ia menyaksikan semua itu dari kejauhan. Maaf ya sayang, tadi ada yang abang kerjakan. Sahutnya sedikit berbohong. Ngerjain apaan? Perasaan tadi cuma ngintipin cewek deh. Dari kejauhan. Kayaknya dia terpesona sama gadis cantik yang kelihatannya berbeda banget. Sindir Agil, sebab tadi ia ada di dekat Ihsan,
Saat laki-laki itu menyaksikan istrinya dari kejauhan. Bahkan Agil dapat melihat, Ihsan seperti sangat mengagumi istrinya. Oh ya, ngintipin siapa Om Ustadz? Tanya Yasmin serius. Ihsan memicingkan mata ke arah Agil. Ia memberikan isyarat, agar kakaknya itu tidak buka suara. Tanya aja ke orangnya langsung. Yasmin berbalik menatap Ihsan, dengan tatapan yang sangat tajam. Abang, tadi abang ngintipin siapa? Cewek cantik mana yang abang intip? Todong Yasmin tanpa ampun. Gak ada sayang, gak ada, itu Mas Agil bohong. Jawab Ihsan gelagapan, entah kenapa ia sangat gengsi untuk mengakui, jika tadi ia mengintip istrinya sendiri. Gak Mas Agil gak mungkin bohong. Aku yakin abang yang bohong. Mata Yasmin sudah terlihat berkaca-kaca. Aduh gawat ini, kayaknya dia cemburu. Batin Ihsan, ia sangat hafal, jika istrinya itu sama seperti dirinya. Sedikit-sedikit cemburu. Ya udah abang ngaku, tadi abang ngintipin kamu. Ucap Ihsan jujur, sambil meringis. Bohong. Ngapain abang ngintipin aku dari jauh? Orang kita suami istri. Abang pasti ngintipin cewek lain kan? Apa abang ngintipin santriwati di pondok, karena mereka cantik-cantik? Ihsan mengambil nafas panjang, agar bisa menghadapi Yasmin dengan sabar. Enggak sayang, abang cuma liatin kamu aja kok tadi. Gak liatin yang lain. Di antara mereka semua kamu yang paling cantik. Jelas Ihsan lagi. Beneran gak bohong? Kini sudah mulai ada senyuman kecil di bibir Yasmin. Iya abang gak bohong. Tanya aja Mas Agil. Yasmin menatap serius Agil. Apa benar Om Ustadz? Tadi Bang Ihsan cuma liatin aku doang. Iya, dia terpesona melihat kamu Yasmin. Sepertinya suami kamu jatuh cinta, untuk yang kedua kalinya sama kamu. Jawab Agil sambil terkekeh. Masa sih? Yasmin sudah nyengir karena salah tingkah. Iya sayang, abang jatuh cinta lagi sama kamu. Ternyata kamu juga bisa jadi orang serius. Abang bangga sekali sama kamu. Pokoknya abang semakin cinta sama kamu. Sejak melihat sisi lain kamu tadi. Kamu hebat Yasmin. Ucap Ihsan jujur. Seketika Yasmin semakin cengar-cengir kayak orang gila. Karena mendengar ungkapan cinta dari suaminya. Terlebih lagi, Ihsan mengungkapkan itu semua di hadapan kakaknya dan kedua orang tuanya. Membuat Yasmin semakin salah tingkah. Kok aku jijik ya? Lihat orang pada bucin kayak gini. Sindir Agil. Alah, kayak Masda aja. Celetuk Elvira. Aku kan bucinnya kalau berduaan aja. Gak kayak mereka bucin-bucinan di mana aja. Gak di pondok, di kamar, di meja makan, lah sekarang di ruang tamu. Udah ah. Mas sirik aja. Namanya juga pengantin baru dapat jatah, jadi wajar bucin-bucinan. Jawab Ihsan sarkas, lalu ia menarik Yasmin untuk naik ke atas. Hei, kalau main ingat-ingat waktu. Bentar lagi zuhur, jangan sampai gak ke masjid, gara-gara keasikan bergulat. Teriak Agil. Umi Arfah, dan Pak Kiai, yang dari tadi juga duduk di sana hanya terkekeh, melihat tingkah anak-anaknya. Padahal biasanya, rumah ini sepi, semua orang pada serius. Tapi semenjak kehadiran Yasmin, rumah ini menjadi ramai, karena tingkah kocaknya. Bahkan Agil yang biasanya kaku itu pun, sudah ikutan ketularan Yasmin. Setelah masuk ke kamar, Yasmin langsung bersiap-siap untuk mandi, karena ia sudah bau matahari, soalnya tadi sedikit berjemur. Sayang kamu mau kemana? Tanya Ihsan, saat Yasmin sudah mengambil handuk. Mau mandi bang, udah gerah banget. Sahut Yasmin. Abang boleh ikutan gak? Goda Ihsan, ia hanya bercanda, kali aja dibolehin, pikirnya. Gak, aku mau mandi sendiri aja. Yasmin buru-buru masuk ke kamar mandi, dan mengunci pintunya dari dalam. Ia tidak ingin mandi bersama, karena Yasmin masih salting parah. Semenjak Ihsan menyatakan cinta tadi, kini ia mandi sambil nyengir. Bahkan ia bernyanyi sambil cingkrak-cingkrak di kamar mandi. Kau ditakdirkan untuk menjadi imamku. Menjadi pemimpin untuk keluarga kita. Bimbing aku. Bimbing anak-anakmu. Sampai nanti di surga. Senandungnya sambil mandi. Entah kenapa Yasmin sangat senang menyanyikan lagu itu. Ihsan yang ada di kamar pun dapat mendengarnya. Laki-laki itu
juga salting parah, karena lagu yang dinyanyikan Yasmin terlalu romantis dan membuatnya kelepak-kelepak. Lewat lagu itu, seolah-olah Yasmin sangat bersyukur mendapatkan suaminya seperti Ihsan. Karena memang benar, Ihsan mampu menjadi imam yang selalu membimbing istrinya untuk menjadi lebih baik lagi. Ceklek. Yasmin keluar dari kamar mandi. Yasmin keluar masih sambil nyengir lebar. Ihsan yang duduk di tepi ranjang itu pun juga sama. Mereka sama-sama nyengir. Sudah seperti orang gila. Dua-duanya sama-sama salting parah. Namanya juga lagi jatuh cinta. Jeti gila-gila dikit gak ngaruh kali ya. Abang kok diam aja? Ayo mandi, bentar lagi zuhur. Ucap Yasmin, mencairkan suasana. Iya sayang, abang mandi sekarang. Kini giliran Ihsan yang masuk ke dalam kamar mandi. Laki-laki itu pun sama dengan istrinya. Ia mandi sambil nyengir dan bernyanyi. Hadirmu, tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku, merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah, bidadari syurgaku. Senandung Ihsan dengan suaranya yang sangat merdu. Padahal biasanya ia sangat anti menyanyi di kamar mandi, karena tidak boleh. Tapi hari ini ia yang salting parah itu. Sulit untuk mengontrol dirinya. Membuat Yasmin yang duduk di ranjang itu, langsung pargoy dan juga salto-salto di kasur. Beginilah kalau sudah jatuh cinta, dunia serasa milik berdua, yang lain cuma ngontrak. Gila-gila dikit gak ngaruh kali ya. Dua-duanya, sama-sama bucin akut. Bahkan Ihsan yang sudah dewasa itu pun, merasa seperti EBG lagi. Sebab istrinya memang EBG, ia pun juga merasakan cintanya pada Yasmin kali ini, berbeda dari cintanya kepada Elvira dulu, karena cinta setelah halal itu, memang sangat indah. Ke-62, jamu tahan lama. Di sore harinya, para suami sudah pergi ke masjid. Sebelum sholat maghrib, biasanya mereka memang sudah menghabiskan waktu di masjid. Entah mengaji, atau terkadang juga membantu para santri untuk membersihkan masjid. Sedangkan di rumah, Yasmin, Elvira, serta Umi Arfah, sedang memasak di dapur. Tapi Bi Asi sudah pulang, sebab ini sudah jam 5 lewat. Jadi mereka hanya memasak bertiga saja. Hari ini mereka ingin memasak seafood saus padang, ala-ala seafood tumpah, yang seperti di restoran. Karena ada banyak yang harus dibersihkan, seperti kepiting, cumi, udang, serta kerang-kerangan. Jadi Umi Arfah ikut turun tangan membantu para menantu memasak. Umi Arfah dan Elvira bagian membersihkan semua seafood, sedangkan Yasmin bagian membuat bumbu. Karena Yasmin memang sangat ahli membuat masakan seperti itu. Setelah beberapa saat semuanya sudah siap, dan sudah masuk ke dalam wajan. Tinggal menunggu seafood saus padang itu matang. Tapi Yasmin masih terlihat sibuk, ia juga ingin membuat udang goreng tepung, serta cumi goreng tepung, sebab Ihsan sangat menyukai makanan itu. Yasmin selalu berusaha untuk menyenangkan suaminya melalui makanan-makanan yang ia masak, karena hanya itu satu-satunya keahlian yang ia punya. Umi Arfah juga terlihat sibuk dengan rempah-rempah, serta bumbu dapur. Entah apa yang akan beliau buat. Yang pastinya ia sangat serius memilih semua bumbu-bumbu dapur yang bagus. Padahal semua bumbu masakan sudah siap. Membuat Yasmin penasaran, dan ingin bertanya. Umi mau buat apaan? Tanya Yasmin sambil melirik ke arah mertuanya. Umi Arfah tersenyum getir, sembari menatap ke arah Yasmin dan Elvira bergantian. Ini, Umi mau bikinin jamu buat kalian berdua. Jawab Umi Arfah malu-malu. Seketika Elvira dan Yasmin langsung mengerutkan alisnya. Jamu apaan, Mi? Tanya mereka kompak. Itu loh, jamu. Jamu apa ya? Umi Arfah terlihat kikuk dan kesulitan menyebutnya. Jamu apa, Mi? Tanya Yasmin, sedikit memaksa. Jamu sari rapet, buat kalian berdua supaya rapet terus. Biar suami-suami kalian pada ketagihan, dan Umi jadi cepat dapat cucunya. Jelas Umi Arfah sedikit berbisik, sebab ia juga malu jika ada orang lain yang mendengar. Seketika wajah Elvira langsung memerah karena malu, sedangkan Yasmin menggaruk-garuk kepalanya, karena tidak mengerti. Apanya Mi yang rapet? Ceplos Yasmin. Itu loh nak, yang biasa dimasukin sama senjata suami kamu. Kalau makin rapat mereka pasti ketagihan,
kalian juga bisa cepat hamil. Jelas Umi Arfah langsung ke intinya saja. Sebab ia tahu Yasmin tidak akan paham jika dijelaskan dengan bahasa kiasan. Umi Arfah membuatkan jamu itu bukan bermaksud apa-apa. Beliau hanya ingin rumah tangga, anak-anaknya selalu harmonis. Sebab kepuasan di ranjang itu adalah salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Yasmin malah terbelalak. Oh, jadi ada jamu begitu, Mi? Umi Arfah mengangguk. Iya, Nak. Bukan hanya jamu buat itu saja. Jamu buat pegal-pegal. Jamu buat laki-laki juga ada. Umi biasanya suka buat jamu sendiri. Wah, Umi hebat banget ya, bisa bikin jamu sendiri. Puji Yasmin, sambil mengacungkan jempolnya. Iya dong, Nah. Kita itu sebagai perempuan harus bisa bikin jamu-jamuan. Jadi kalau suami sakit kita bisa buatin jamu. Biasanya Umi sering buatin jamu untuk Abah, kalau lagi pegal-pegal. Buat Agil sama Ihsan juga sering kok. Biasanya kalau mereka lagi capek-capek, suka minta dibuatin jamu sama Umi. Kalian mau belajar gak? Biar bisa buatin jamu untuk suaminya. Tawar Umi Arfah. Elvira hanya mengangguk. Oh ya, kalau gitu, aku boleh minta resep jamu gak sama Umi? Tanya Yasmin antusias. Sementara Elvira hanya menyimak saja. Ia memang sangat kalem. Boleh. Mau jamu apa? Pasti jamu pegal-pegal ya. Biasanya Ihsan paling sering minta buatin jamu itu sama Umi. Dia sering kecapean soalnya. Karena kegiatannya kan padat banget. Dari pagi sampai malam. Sahut Umi Arfah tanpa rasa curiga. Sepertinya Umi Arfah lupa. Jika menantu kesayangan beliau ini, unik bin ajaib. Tidak bisa ditebak dan selalu di luar prediksi BMKG, WKWK. Yasmin menggeleng, karena bukan jamu itu yang ia mau. Bukan, Mi. Aku mau minta resep jamu. Biar Bang Ihsan tahan lama. Ada gak, Mi? Ucap Yasmin dengan polosnya. Ia mengira tidak apa-apa membahas hal semacam itu, sebab tadi Umi Arfah sendiri yang memulainya. Elvira yang sedang serius mendengarkan percakapan mereka terbelalak dan langsung menutup mulutnya. Ia tertawa tapi tidak berbunyi. Reaksi Umi Arfah pun sama. Ia tidak kalah syak dari Elvira. Gimana, Mi? Ada gak? Tanya Yasmin lagi, karena Umi Arfah masih terdiam dengan mulut yang ditutup dengan kedua tangan. Emangnya Ihsan kalau main begituan gak bisa lama? Tanya Umi Arfah, dengan wajah yang terlihat memerah karena menahan tawa. Sekaligus khawatir, karena anaknya sudah tua baru menikah. Yasmin menyipitkan mata, ia seperti mengingat-ingat kembali biasanya durasi main mereka berapa lama. Biasanya mulai dari jam 10, pemanasan setengah jam, terus jam 1 pagi baru selesai, Mi. Jelasnya dengan sangat jujur. Lagi-lagi Umi Arfah terbelalak, karena durasi yang disebutkan Yasmin itu sangat lama. Kamu yakin mau durasinya dilamain lagi, Nak? Bisa selama itu, aja sudah hebat banget loh. Tanya Umi Arfah, dengan wajahnya yang terlihat syak. Padahal tadi Umi Arfah mengira anaknya tidak tahan lama, sehingga Yasmin ingin meminta resep jamu. Tapi ternyata waktu yang disebutkan Yasmin malah luar biasa. Ini Ihsan yang gak tahan lama, atau Yasmin yang sinting? Ya kalau bisa maulah, Mi. Sahut Yasmin tanpa dosa. Anak ini benar-benar tidak memiliki rasa malu sedikitpun pada mertuanya. Karena ia menganggap Umi Arfah seperti temannya sendiri. Bahkan ini bukan kali pertama Yasmin menceritakan masalah intim mereka pada Umi Arfah. Coba aja Ihsan tahu. Bisa dilakban itu mulutnya. Gue tertawa. Ya udah nanti Umi aja yang bikinin ya. Ucap Umi Arfah. Entah ini beneran atau hanya akal-akalan Umi Arfah saja. Agar Yasmin tidak merengek minta resep jamu itu lagi. Asik, makasih loh, Mi. Ucap Yasmin girang. Sehabis Isya, mereka semua sudah berkumpul di meja makan. Karena ingin makan malam. Semuanya sangat bersemangat. Sebab malam ini menunya sangat spesial. Yaitu seafood tumpah, udang goreng tepung, cumi goreng tepung, dan tumis kangkung. Abang nasinya segini cukup. Ucap Yasmin sambil menyendokkan nasi ke piring suaminya. Iya sayang sudah cukup. Sahut Ihsan sambil tersenyum. Umi Arfah dan Elvira senyum-senyum. Melihat Yasmin yang begitu perhatian pada suaminya. Mereka jadi teringat kembali. Kejadian tadi sore, saat Yasmin ingin meminta jamu memperpanjang durasi pada Umi Arfah. Untung saja Agil tidak tahu. Coba kalau laki-laki itu tahu, sudah pasti mereka akan diledek habis-habisan.
Enak banget ya, makan seafood kayak gini. Ucap Agil sambil makan. Iya mas, makannya jadi puas banget ya. Soalnya masak sendiri, semua seafoodnya juga masih fresh. Sahut Elvira yang juga sambil makan. Ini kamu cobain kepitingnya deh, enak banget. Agil menyodorkan kepiting di tangannya ke mulut Elvira. Dengan malu-malu Elvira membuka mulutnya, sebab di meja makan ini juga ada Umi Arfah dan Pak Kiai. Katanya nggak pernah bucin kalau di depan orang. Lah itu apa? Pakai suap-suapan. Sindir Ihsan sambil tersenyum sinis. Kenapa? Iri bilang bus. Sarkas Agil dengan wajah meledek. Ihsan juga tidak mau kalah. Ia ingin menyuapi Yasmin. Sayang, ayo buka mulutnya. Abang suapin. Ucap Ihsan pada Yasmin. Gak, aku gak mau disuapin bang. Aku bukan anak kecil. Jawab Yasmin. Ternyata gadis dingin itu masih sulit buat diajak bermesraan. Ayolah sayang. Itu Mbak Elvira juga disuapin kok sama Mas Agil. Bujuknya. Dengan wajah melas. Enggak Abang, aku mau makan sendiri aja. Disuapin itu gak enak. Hahaha. Agil tergelak mendengar penolakan Yasmin. Kasian banget, punya istri kulkas 2 pintu sih. Jadinya gak bisa diajak mesra-mesraan. Ledek Agil. Ia pun beberapa kali menyuapi Elvira lagi. Ihsan yang merasa kalah itu pun mendekatkan bibirnya ke telinga Yasmin. Ayo abang suapin, kalau gak mau entar malam gak abang kasih jatah loh. Ancam Ihsan sambil berbisik. Wajah Yasmin terlihat takut, lalu ia mengangguk cepat. Ya udah iya aku mau. Ucapnya. Akhirnya Ihsan pun menyuapi istrinya dengan mesra. Kok langsung nurut? Emang diancam apa sama Ihsan? Tanya Agil. Sembari menatap Yasmin, ia sudah hafal dengan kelakuan 2 orang itu. Jika Yasmin langsung jinak seperti ini, pasti ada ancaman-ancaman kecil yang dibisikkan Ihsan. Kata abang kalau gak nurut entar malam gak dikasih jatah. Sahut Yasmin dengan polosnya. Ihsan langsung tepuk jidat, sepertinya ia lupa jika istrinya itu ember bocor. Hahaha. Semuanya tergelak mendengar pernyataan Yasmin. Yasmin, di mana-mana suaminya yang takut gak dikasih jatah? Ini kok bisa-bisanya kamu yang takut gak dikasih jatah? Ledek Agil sambil terkekeh. Habisnya kalau malam ini gak dikasih jatah, aku rugi Om Ustadz. Soalnya tadi aku sudah dibikinin Umi jamu buat memperpanjang durasi. Biar si abang tahan sampai pagi. Celetuk Yasmin lagi. Kira-kira gimana ya tanggapan Ihsan? Setelah tahu Yasmin meminta jamu kuat pada Uminya, gue tertawa.